Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar bersama ya. Pada kali ini kita akan belajar pendalaman materi kelas 4, kurikulum 2013, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran yang ketiga. Sudah siap belajar? Yuk kita akan belajar bersama-sama. Jadi, pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Yang kedua, pemantulan bunyi dan manfaat bunyi pantul. Nah, itu yang akan kita pelajari dari pembelajaran ketiga ini. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ini merupakan muatannya bahasa Indonesia. Kemarin adik-adik juga sudah belajar kan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan yang bagian pertama. Nah, sekarang yang bagian kedua ini. Nah, jadi adik-adik nanti ada seperti ini, permainan tradisional Indonesia mengajarkan kita banyak hal, antara lain kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Nah, inilah salah satu manfaat permainan tradisional. Nah, nanti adik-adik akan diberikan teks, kalau misalkan di buku itu ada teks ya. Nah, yang paling penting dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, itu yang pertama, mencatat informasi penting ya yang adik-adik temukan. Nah, jadi ketika guru kalian itu membicarakan atau membacakan teks, catatlah informasi yang penting. Nah, kalau sudah mencatat informasi yang penting, kemudian adik-adik silahkan buat peta pikirannya ya. Nah, karena masing-masing paragraf itu kan ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, jadi ketika Bapak atau Ibu guru membacakan teks tulisan ada 3 paragraf, artinya di sana ada 3 gagasan pokok ya. Nah, itu kemudian gagasan pendukung itu nanti setelah masing-masing paragraf itu berbeda-beda, bergantung teks atau isi yang dibacakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi sering-seringlah mendengarkan ya, belajar mendengarkan dan mencatat informasi yang penting dari guru kalian. Nah, itu saling ya, harus seperti itu untuk kalian agar bisa lebih memahami informasi gitu ya. Nah, jadi dengarkan baik-baik apa yang ingin kalian catat ya, kemudian catatlah informasi yang penting yang adik-adik temukan. Nah, itu untuk materi pembelajaran yang pertama ya, pada pembelajaran ketiga ini. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang pemantulan bunyi. Jadi bunyi itu kan kemarin kalau kita pelajari itu kan dapat memantul kan apabila terkena benda yang keras gitu kan. Nah, jadi yang pertama bunyi pantul. Itu dia memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi. Nah, coba adik-adik kalau misalkan di kamar mandi coba bernyanyi. Nah, pasti bunyi yang adik dengarkan itu lebih kuat gitu. Nah, bunyi pantul itu memperkuat bunyi asli. Kemudian yang ke B itu gema, muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika adik-adik berteriak. Nah, nanti di sampingnya itu ada tebing, bilang aku. Nanti beberapa detik kemudian ada suara juga aku gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke C, gaung. Itu terdengar bersamaan bunyi asli. Nah, contohnya ketika kita ada di tanah lapang, bilang halo, kemudian langsung halo gitu. Jadi halonya itu ada 2 kali, padahal kita hanya mengucapkan 1 kali gitu. Itu gaung namanya. Ya. Nah, jadi ketika ini adik-adik perhatikan baik-baik perbedaannya. Jadi kalau bunyi pantul tadi ya memperkuat bunyi asli. Kalau gema itu muncul setelah bunyi asli. Beberapa detik setelah bunyi asli itu gemanya muncul gitu. Kalau gaung itu terdengar bersamaan bunyi asli. Nah, hampir bersamaan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah pemantulan bunyi. Ya, jadi ini yang kita pelajari. Kemudian apa sih manfaat dari bunyi itu? Ternyata manfaat bunyi itu banyak. Salah satunya yaitu mengukur kedalaman laut. Ya,
mengukur kedalaman laut. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Nah, kedalaman laut itu dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Nah, jadi kapal ini dia mengeluarkan bunyi. Bunyi itu ya ditembakkan. Nanti dihitung waktunya, ditembak kemudian dia kena bebatuan kan di dalam laut dan kemudian mantul. Nah, kemudian ditangkap lagi oleh alat yang namanya detektor. Nah, selang waktu ini yang nantinya bisa digunakan untuk menghitung kedalaman laut gitu. Nah, jadi ketika waktu pertama ditembakkan sampai waktu suaranya itu diterima oleh alat detektor itu berapa detik. Nah, itu nanti bisa atau berapa menit itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut gitu. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, nanti akan dipelajari di SMP gitu. Nah, kan ini bunyi yang ditembakkan itu kan ada punya kecepatan tertentu. Nah, waktunya berapa nanti ketahuan M-nya, ketahuan meternya ya, jaraknya gitu. Nah, itu cara mengukur kedalaman laut, manfaat bunyi yang pertama. Ya, kemudian manfaat bunyi yang kedua itu mengetahui kedudukan benda laut. Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Jadi ada kapal besar, dia menembakkan bunyi ya, menembakkan gelombang bunyi. Nah, ternyata dipantulkan. Nah, nanti di dalam itu ternyata dapat dilihat, dapat diketahui apakah itu kapal selam, apakah itu kelompok ikan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mencari kapal yang tenggelam gitu. Nah, itu kan bisa ya. Nah, jadi kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, jadi ada gelombang bunyi ya, yang namanya gelombang ultrasonik. Dan gelombang bunyi ada ultrasonik itu kan. Nah, salah satunya ini gelombang ultrasonik yang ditembakkan. Nah, nanti dapat mengetahui posisi di mana kapal selam maupun kelompok ikan berada. Nah, itulah beberapa manfaat bunyi ya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi mengukur kedalaman laut, yang kedua mengetahui kedudukan benda laut. Nah, cukup di sini pertemuan pada pembelajaran ketiga untuk kelas 4 tema 1 subtema 3 ya. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.